Dunia maya kembali dibuat heboh setelah sebuah unggahan dari kreator konten, Tirta Siregar, mendadak viral di berbagai platform media sosial. Pemicunya adalah pernyataan yang ia sampaikan terkait kasus dugaan penyekapan dan penganiayaan terhadap seorang perempuan asal Kabupaten Bandung yang belakangan menjadi perhatian publik. Melalui akun Instagram pribadinya, Tirta menuliskan sebuah prediksi yang langsung memancing beragam reaksi masyarakat. Ia menyebut bahwa terduga pelaku akan segera tertangkap dalam waktu dekat. Dalam unggahannya, Tirta menulis bahwa pelaku penyekapan dan penyiksaan terhadap seorang perempuan hingga mengalami cacat permanen diyakini akan tertangkap paling lambat dalam 3 hari. Bismillah, saya doakan pelaku penyekapan dan penyiksaan wanita yang di Bandung sampai cacat permanen maksimal 3 hari dari hari ini, tanggal 22 Juni 2026 tertangkap dan pelaku harus disiksa sekalian. Pernyataan tersebut langsung menyebar luas dan menjadi bahan perbincangan. Sebagian warganet menganggapnya sebagai bentuk keyakinan dan doa agar pelaku segera tertangkap. Namun tidak sedikit pula yang mempertanyakan dasar dari pernyataan tersebut. Perdebatan pun muncul. Apakah itu hanya opini pribadi? Apakah sekadar harapan? Atau hanya bagian dari dinamika media sosial yang seringkali melahirkan berbagai spekulasi? Terlepas dari pro dan kontra yang muncul, unggahan tersebut berhasil menarik perhatian publik terhadap kasus yang sedang ditangani aparat kepolisian. Nama Tirta Siregar sendiri memang cukup dikenal di dunia digital. Ia kerap membahas berbagai isu sosial, kemanusiaan, hingga fenomena yang sedang ramai diperbincangkan masyarakat. Gaya penyampaiannya yang lugas membuat unggahannya sering mendapat perhatian luas. Selain aktif sebagai kreator konten, Tirta juga diketahui memiliki latar belakang di industri kreatif sebagai produser dalam sejumlah proyek hiburan. Karena itu, setiap pernyataan yang ia sampaikan di media sosial kerap memunculkan respons besar dari publik, terutama ketika berkaitan dengan isu yang sedang menjadi sorotan nasional. Dalam beberapa kesempatan, Tirta juga dikenal sering menyampaikan pandangan yang bersifat reflektif mengenai berbagai peristiwa sosial yang terjadi di masyarakat. Hal itulah yang membuat unggahan terbarunya kembali menjadi bahan diskusi di ruang digital. Di balik viralnya unggahan tersebut, perhatian publik sebenarnya tertuju pada kasus dugaan penyekapan dan penganiayaan yang menimpa seorang perempuan bernama Yuvita Tri Rezeki. Kasus ini menjadi perhatian luas setelah kondisi korban terungkap ke publik. Korban dilaporkan mengalami luka berat di sejumlah bagian tubuh. Bahkan terdapat dugaan kerusakan serius pada bagian mata yang menyebabkan hilangnya fungsi penglihatan secara permanen. Peristiwa tersebut memicu kemarahan masyarakat. Banyak pihak menilai tindakan yang dilakukan terhadap korban merupakan bentuk kekerasan yang sangat serius dan harus mendapatkan penanganan hukum maksimal. Kasus ini kemudian menarik perhatian berbagai kalangan, termasuk tokoh publik dan pejabat daerah. Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi, turut menyampaikan keprihatinannya terhadap kondisi korban. Ia menegaskan bahwa aparat kepolisian sedang melakukan pengejaran terhadap terduga pelaku yang disebut bernama Taufik Hidayat. Menurutnya, kasus tersebut harus ditangani secara serius agar memberikan rasa keadilan bagi korban dan keluarganya sebagai bentuk dukungan terhadap proses penangkapan. Deddy Mulyadi juga mengumumkan hadiah bagi masyarakat yang dapat memberikan informasi akurat mengenai keberadaan terduga pelaku. Dan pada seluruh warga Jabar dan warga Indonesia, saya menyampaikan ada peristiwa yang biadab terjadi di Jawa Barat. Seorang perempuan yang dipacari, disekap, dianiaya, dicacatkan kedua matanya hingga tidak melihat lagi, dan bibirnya mungkin digunting sampai saya tidak tega melihatnya. Seluruh tubuhnya melepuh dan rusak. Saya sangat marah dengan laki-laki seperti ini bernama Taufik Hidayat yang sekarang jadi buronan, dan saya meyakini bahwa tim Polda Jabar akan mampu dengan cepat menangkapnya. Tetapi saya juga memberikan ruang bagi warga dimanapun berada untuk berpartisipasi mencarinya. Dan siapa yang bisa menemukan Taufik Hidayat, menyerahkannya kepada aparat atau menginformasikan kepada aparat keberadaannya,
saya memberikan hadiah 250 juta rupiah sebagai bentuk partisipasi saya agar Taufik Hidayat segera ditemukan dan segera ditangkap. Untuk itu saya ucapkan terima kasih pada jajaran Polda Jabar. Mari kita bersama terus menangkap saudara Taufik Hidayat si biadab ini, dan pada seluruh warga mari kita sama-sama mencarinya. Langkah tersebut langsung menjadi perhatian publik. Sebagian masyarakat menyambut positif upaya tersebut karena dinilai dapat membantu mempercepat proses pencarian. Sementara sebagian lainnya berharap proses hukum tetap berjalan sesuai prosedur dan mengedepankan pembuktian yang objektif. Kasus ini pun berkembang menjadi salah satu isu yang paling banyak dibicarakan di Jawa Barat dalam beberapa pekan terakhir. Publik terus mengikuti setiap perkembangan yang disampaikan aparat maupun pihak keluarga korban. Perhatian terhadap kasus ini semakin besar setelah tim hukum Hotman 911 ikut memberikan pendampingan kepada korban dan keluarganya. Tim tersebut menyatakan akan mengawal proses hukum hingga tuntas. Mereka menilai kasus yang terjadi memiliki tingkat keseriusan yang tinggi karena menyangkut dugaan kekerasan berat terhadap seorang perempuan. Menurut perwakilan tim hukum, pendampingan dilakukan agar korban dan keluarga mendapatkan perlindungan selama proses hukum berlangsung. Mereka juga mendorong aparat untuk mempercepat proses penangkapan terhadap terduga pelaku. Sebab selama pelaku belum tertangkap, kekhawatiran masyarakat masih terus muncul. Tidak hanya itu, tim hukum juga mengingatkan pentingnya perlindungan terhadap saksi dan pihak-pihak yang membantu proses penyelidikan. Saya dengan Antoni Reza dari tim Hotman 911 beserta rekan-rekan juga semua. Saat ini saya berada di rumah keluarga korban dari Mbak Vita yang disiksa dan diseksa selama 3 tahun oleh kita duga pacarnya, dan saat ini kita akan mendampingi untuk memberikan bantuan hukum gratis bersama juga dengan rekan sejawat dari LBH Pancaswara dan juga rekan-rekan di LBH Jabar Istimewa. Kita semua di sini ada hadir untuk Mbak Vita, dan di samping saya saat ini adalah Mas Syahrul. Silakan Mas Syahrul. Saya selaku adik kandung korban berterima kasih kepada Bang Hotman Paris dan tim Bang Hotman Paris yang mau membantu keluarga saya, terutama kakak saya, untuk menjalankan kasus ini. Semoga cepat-cepat si pelaku tertangkap. Terima kasih. Dan juga semua warga Indonesia, mohon doanya semoga kakak saya diberikan kesehatan. Kasus ini dinilai memiliki dampak sosial yang cukup luas karena telah menarik perhatian masyarakat dari berbagai daerah. Di tengah proses pencarian tersebut, muncul pula persoalan lain yang tidak kalah menyita perhatian. Seorang warga Kabupaten Bandung bernama Aditya Pratama Putra mengaku mengalami sejumlah kejadian tidak menyenangkan karena wajahnya dianggap mirip dengan sosok yang sedang dicari aparat. Menurut pengakuannya, beberapa orang sempat mencurigai dirinya sebagai pelaku. Ia bahkan mengaku pernah dihentikan dan dimintai penjelasan oleh warga yang mengira dirinya adalah buronan yang sedang ramai diberitakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aditya Pratama Putra, asal domisili Soreang, Kabupaten Bandung. Di sini saya ingin membuat video klarifikasi bahwasanya saya bukan Taufik Hidayat. Ya, jadi kemarin ada bapak-bapak di Alfamart tiba-tiba ngejewang gini ya. Kemana sih? Dirinya pelaku penganiayaan. Di sini saya mau garis bawahi bahwa saya bukan Taufik Hidayat seperti di foto ini ya. Memang rada mirip seetik, tapi itu bukan saya. Saya mah jangankan menganiaya wanita, ada semut nempel di tangan saya tiup. Kejadian tersebut menunjukkan bagaimana penyebaran informasi yang sangat cepat di media sosial terkadang dapat menimbulkan dampak yang tidak diinginkan.
Masyarakat pun diimbau untuk tidak melakukan tuduhan tanpa dasar serta tidak mengambil tindakan sendiri terhadap seseorang yang hanya dianggap mirip dengan terduga pelaku. Sebab penentuan identitas seseorang tetap harus berdasarkan proses hukum dan penyelidikan yang dilakukan aparat berwenang. Kasus yang sedang menjadi perhatian publik ini memperlihatkan bagaimana sebuah peristiwa kriminal dapat berkembang jauh melampaui aspek hukum semata. Perkembangan informasi di media sosial membuat berbagai opini, spekulasi, dan komentar bermunculan dalam waktu yang sangat cepat. Pernyataan Tirta Siregar mengenai kemungkinan pelaku tertangkap dalam 3 hari menjadi salah satu contoh bagaimana sebuah unggahan dapat memicu diskusi luas di masyarakat. Di satu sisi, publik menaruh harapan besar agar pelaku segera ditemukan dan diproses sesuai hukum yang berlaku. Di sisi lain, masyarakat juga diingatkan untuk tetap berhati-hati dalam menyikapi berbagai informasi yang beredar. Sebab tidak semua narasi yang muncul di media sosial berasal dari sumber yang telah terverifikasi. Hingga saat ini, aparat kepolisian masih terus melakukan pencarian terhadap terduga pelaku. Masyarakat diminta untuk membantu apabila memiliki informasi yang relevan, namun tetap melalui jalur resmi yang telah disediakan oleh pihak berwenang. Publik pun masih menunggu perkembangan terbaru dari kasus ini. Apakah terduga pelaku akan segera tertangkap? Apakah prediksi yang ramai diperbincangkan di media sosial akan menjadi kenyataan? Jawaban atas pertanyaan tersebut masih menunggu hasil kerja aparat di lapangan. Yang pasti, harapan masyarakat saat ini hanya satu, agar korban memperoleh keadilan, pelaku dapat segera diproses sesuai hukum, dan kasus serupa tidak kembali terulang di masa mendatang.